Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah studi kasus. Untuk studi kasusnya sendiri, dibuat sederhana saja, yaitu untuk menghitung luas dari persegi panjang. Tentunya inputnya ada dua, yaitu panjang dan lebar, sedangkan output yang diharapkan adalah luas. Ini dimulai dengan membuat project baru. Syaratnya masih tetap sama, yaitu yang pertama, emulator yang saya gunakan adalah BlueStack, dan pastikan BlueStack-nya dalam keadaan aktif. Kemudian setelah memastikan bahwa emulatornya dalam keadaan aktif, dilanjutkan dengan memulainya dengan membuat project baru dengan start a new Android Studio project. Nah, di sini template yang kita gunakan masih menggunakan template empty activity. Kemudian tentukan nama dari aplikasinya. Di sini saya beri nama project PRJ studi kasus, dan tentukan bahasa pemrogramannya dan target dari device-nya untuk OS Android apa, kemudian akhiri dengan mengklik button finish. Ditunggu untuk prosesnya, proses untuk membuat project baru, kemudian juga untuk mensinkronisasikan library yang dibutuhkan, butuh waktu. Ditunggu saja. Langkah-langkah yang harus dikerjakan, tentunya yang pertama sudah kita kerjakan, membuat project baru. Kemudian langkah kedua adalah kita harus membuat layoutnya terlebih dahulu. Kemudian kalau layoutnya sudah selesai, langkah ketiganya baru masuk ke bagian kode pemrograman dan bagian logika. Bagian pertama sedang kita kerjakan, yaitu membuat project baru dan menentukan target device-nya dan sebagainya. Oke, sudah terlihat di sini. Ini sudah ada project baru. Kemudian ini juga sudah siap. Oke, semuanya masuk ke langkah kedua. Yang dikerjakan adalah membuat layout tampilannya di device. Di bagian resources, kemudian bagian layout. Nah, di sini secara otomatis
Android Studio akan menambahkan satu activity setiap kali ada project baru. Nah, ini secara otomatis diberikan satu activity, namanya adalah activity main. Kita buat terlebih dahulu layoutnya. Nah, layoutnya kemudian yang berikutnya, langkah apa yang harus dikerjakan, yaitu menentukan layoutnya sendiri, mau menggunakan layout apa. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan layout relatif layout. Oke, udah. Oke, ini saya delete dulu. Oke, pertama kita akan oke, di sini kita buat dulu menampilkan kalimat wrap content saja. Kemudian teksnya adalah kalimat panjang, dan kalau kita menggunakan relative layout biasanya semua komponen harus diberi ID atau namanya, identifikasi pengenal namanya. Saya beri nama, standarnya saya beri nama awalan text view, diawali dengan TV. Saya mulai dengan TVP, singkatan dari panjang. Oke, sambil kita lihat hasilnya, split bagaimana hasilnya. Oke, kemudian dilanjutkan untuk input kita gunakan edit text. Menerima input dari pengguna umumnya digunakan edit text. Bagaimana dengan width-nya, mengikuti ukuran parent atau device-nya sendiri. Height-nya wrap content. Kemudian kita tutup dulu. Nah, sekarang posisinya relatif terhadap apa? Posisinya relatif below panjang. Oke, nah udah berubah di sini. Nah, sekarang apalagi yang akan kita tentukan? Yang lain misalnya ID-nya. Ya, saya ingat kembali relative layout harus semuanya diberi ID. Standarisasinya saya awali dengan ET, singkatan dari edit text, ETP. Oke, udah, kita running dulu. Bagaimana hasilnya ke layar? Ini di running ke virtual device-nya dari notebook saya, yaitu BlueStack. Nah, kita tunggu dulu runningnya bagaimana. Proses instalasi di virtual device, launching activity. Kita lihat, kita tunggu launching activity-nya. Masih belum tampil, saya ulangin, saya restart.
Oke, udah ya. Nah, di sini untuk inputnya. Nah, oke, kalau sudah, ini sudah berhasil. Nah, mau ditambahkan apa lagi? Nah, di sini misalnya saya mau menambahkan hint ya. Hint itu petunjuknya, petunjuk pengisian dari edit text boleh. Misalnya isi dengan isi panjang, misalnya isi data panjang. Nah, ini yang dinamakan hint nantinya. Nanti di sini terlihat running lagi, nanti bisa terlihat hasilnya bagaimana. Nah, ini yang dinamakan hint ya. Hint adalah petunjuk pengisiannya. Oke, nah di sini terlihat bahwa masih untuk data panjang sendiri itu masih bisa diisi dengan berbagai karakter, baik data string seperti SDF dan sebagainya, dan juga data angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa batasi. Edit text kita buat hanya bisa menerima data angka. Nah, bagaimana caranya? Sederhana sekali, kita gunakan properti input type. Nah, jenisnya apa? Jenisnya adalah number. Nah, jadi nantinya edit text hanya bisa menerima data angka. Saya lanjutkan kembali. Berikutnya saya ingin menampilkan teksnya setelah panjang ada lebar. Oke. Nah, posisinya relatif di mana? Relatif terhadap ETP, tepatnya adalah di bawah ETP. Nah, lihat ini udah ya. Kemudian saya tambahkan kembali ID-nya, jangan lupa standar yang saya buat TVL lebar. Oke, udah. Saya lanjutkan kembali. Berikutnya adalah edit text. Edit text dengan lebarnya match parent dan height-nya wrap content. Nah, kita samakan saja posisinya dulu, ID-nya, standarnya ETL, edit text L, kemudian posisinya relatif terhadap text view TVL di bawah TVL. Oke, udah. Kemudian apa lagi? Oh ya, kita samakan input type-nya number dan hint-nya. Silakan. Oh, saya samakan isi data lebar. Oke, udah. Boleh saya beri margin sedikit di sini.
Di atas di layout relatifnya saya tambahkan margin 16 dp. Oke, seperti ini. Oke, udah. Kemudian sudah ada. Kemudian saya tambahkan lagi button wrap content saja. Teksnya adalah hitung. Nah, posisinya masih posisi default di kiri atas, bertumpuk dengan komponen-komponen lain. Kita tentukan relatif terhadap apa? Relatifnya di bawah etl, tinggal dipilih. Oke, udah. ID-nya jangan lupa. ID-nya adalah BT hitung, singkatan dari button. Nah, satu lagi button teksnya adalah clear, clear. Kemudian ID-nya button clear. Kemudian posisinya di bawah IT lebar. Oke, masih bertumpuk dengan button hitung. Nah, saya buat posisinya ada di kanan dari button hitung. Oke, udah. Kemudian saya beri sedikit margin. Oh, nggak usah ya, udah bagus. Baik, sekarang satu lagi di bawahnya, di bawah button mau saya tambahkan text view. Oke, text view. Saya buat match parent, kemudian saya tutup. Nah, posisinya di mana? Di bawah button hitung. Oke, udah. Nah, saya tambahkan lagi yang lain, misalnya warna, boleh. Kemudian ID-nya jangan lupa, ID-nya adalah TV hasil, dan teksnya saya isi dengan 0, boleh. Kecil sekali masih tulisannya, saya besarkan. Size-nya 80 sp. Oke, udah lebih baik. Oke, boleh, sudah cukup. Posisinya saya tambahkan gravity-nya center. Oke, udah. Posisi ya, gravity-nya di mana? Gravity-nya ada di tengah, di center. Oke, running lagi, kita lihat hasilnya bagaimana. Bagian kedua sudah selesai kita buat, yaitu membuat layout dan tampilannya. Oke, ini udah sesuai dengan yang diharapkan. Bagian penting yang perlu diingat dari sini ya, layoutnya pertama tentukan dulu mau layout apa, kemudian nantinya data-data yang akan diolah lebih lanjut di processing harus diberi
nama atau ID. Nah, itu poin penting yang harus diingat. Nah, kalau sudah, sekarang masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiganya adalah untuk bagian logic dan bagian menulis kode pemrogramannya. Nah, bagian processingnya. Nah, bagaimana caranya? Saya awali dengan mendeklarasikan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan. Ya. Misalnya saya mulai dengan edit text. Oke, saya deklarasikan dulu objek etp dan etl. Oke, karena yang akan kita olah adalah data panjang dan data lebar. Kemudian hasilnya, hasil luas akan ditampilkan ke dalam text view TV. Saya singkat H dari hasil. Kemudian ada button luas dan button clear. Oke, kalau sudah, kemudian dilanjutkan dengan menginisialisasi. Nah, etp kita inisialisasi dengan find view by id r.id titik nama dari komponennya et panjang. Nah, bagian-bagian ini akan sering sekali digunakan dalam pemrograman Android, dan oleh karena itu saya menyarankan untuk beberapa coding ini diingat, selalu dihafal, karena akan sangat sering sekali digunakan. Ini sudah berhasil etp, kemudian etl, find view by id, etl, kemudian text view hasil juga sama, find view by id, hasil. Oke, kemudian buttonnya, button luas sama dengan button, bukan button luas ya, tapi button hitung, atau bolehlah, tidak masalah, kita isi dari button hitung. Oke, tidak masalah, hanya masalah penamaan dan button clear. Oke, udah selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan menghandle event klik? Ada banyak cara, sudah saya sampaikan di beberapa materi sebelumnya. Saya akan menggunakan cara dengan mengimplementasikan on click listener. Ya, di sini pasti ada indikator garis berwarna merah yang menunjukkan bahwa ada kesalahan. Sebenarnya sudah jelas sekali ketika kita mengimplementasikan interface, maka adalah suatu kewajiban untuk
mengimplementasikan semua metode yang ada di interface. Nah, shortcutnya gimana caranya? Ya, Alt Enter, implement methods. Oke. Nah, udah. Kemudian di sini button luas saya tambahkan set on click listener, dan satu lagi button clear set on click listener. Oke. Sekarang saya tambahkan dulu metode kosong untuk mengosongkan atau mengkosongkan edit text. Kita ada dua edit text yang digunakan untuk menginput data panjang dan lebar. Saya buat dulu, metodenya adalah kosong, public void kosong, et panjang set, diisi dengan karakter kosong, lebar juga sama, sedangkan hasil saya isi dengan nol. Oke, udah. Nah, kembali lagi ke method on click. Nah, tinggal ditambahkan switch view get ID. Oke, begin end nya case r titik id titik button hitung. Kalau button hitung yang dipilih apa yang akan dieksekusi. Kemudian juga bagaimana kalau case kalau button clear yang diklik oleh pengguna. Button clear. Kalau button clear, panggil metodenya adalah metode kosong. Oke, udah. Kita running dulu hasilnya bagaimana, berhasil atau tidak. Oke, kita isi dulu. Nah, ini untuk data panjang saya batasi dengan hanya menginput data angka saja, jadi tidak bisa diinput dengan data huruf. Oke. Masih ada kesalahan, kita lihat dulu kesalahannya apa. Kita running lagi.
Oke, ini udah di running ulang. Clear digunakan untuk mengosongkan edit text. Oh, masih ada yang salah. Apa yang salah? Force close artinya ada kesalahan, ada sesuatu kesalahan. Saya periksa dulu kesalahannya apa. Set, belum ada, saya belum menemukan kesalahannya. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah clean project dan kita running lagi. Oh, ini ya. Set text ini kelihatannya ada yang salah. Harusnya enggak. Kita running dulu. Kita isi clear, masih ada kesalahan. Kita cari dulu kesalahannya apa. Oke, kita running lagi. Oke, kita lihat di sini bagaimana apa salahnya. Tidak ada kesalahan di sini, tidak ada force close. Artinya kesalahannya berada di sini. Ada kesalahan di sini. Kita lihat dulu apa kesalahannya. Kalau saya open di sini bagaimana? Oke, kita lihat lagi. Oke, saya open lagi. Oke, berhasil dengan baik. Artinya di sini tinggal yang di bagian terakhir text view hasil ini kelihatannya kita lihat bagaimana kalau saya open. Oke, saya sudah menemukan kesalahannya. Ini kesalahannya adalah sebenarnya sudah sangat jelas sekali kalau dibandingkan dengan di atasnya. Nah, set text ini digunakan untuk yang metodenya adalah string, jadi tidak boleh diisi dengan angka. Oleh karena itu walaupun kita mengisi nilainya dengan 0, tapi harus dijadikan atau dianggap sebagai data string. Oleh karena itu saya beri dengan petik 2. Oke, kita lihat.
clear. Oke, berhasil dengan baik. Nah, saya tambahkan lagi di sini sedikit dengan request focus. Oke, nah fokusnya ada di mana nanti? Fokus kursornya ada di mana? Kursornya saya tempatkan pada ETP seperti itu. Baik, saya tambahkan lagi satu metode untuk menghitung luas. Nah, untuk menghitung luas kita butuh data panjang dan data lebar. Nah, sama seperti tadi error yang barusan saya alami. Nah, semua data yang diterima oleh pengguna adalah data string. Nah, kalau kita ingin menggunakannya untuk proses perhitungan matematika, oleh karena itu harus kita ubah, kita convert ke tipe data bilangan, double dot parse double ETP get text. Oke, ini masih ada yang kurang tuh string. Oke, udah double. Oh, ini nama dari variabelnya, variabel panjang. Satu lagi, lebar sama dengan double dot parse double to string. Oke. Luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Dan hasilnya kita tampilkan di TV hasil. TVH set teks luas. Ini masih ada yang salah ya di sini. Pesannya apa? Nah, pesannya tadi beda. Set text menerima data string bukan data angka. Oleh karena itu kita harus convert kembali, konversi ke string value of. Oke, kalau sudah, sekarang di button hitung panggil metodenya adalah luas. Oke, kita running lagi. Kita lihat runningnya berhasil. Saya running lagi, kayak kelihatannya belum bisa berjalan dengan baik. Oke, udah running. Oke, saya isi panjang dan lebar dan diakhiri dengan mengklik button hitung. Oke, berhasil dengan baik. Clear. Nah, ini posisi kursornya berada di panjang. Nah, di sini masih secara fungsionalitas apps-nya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi di sini masih ada hidden
bug. Hidden bug-nya adalah seperti ini. Kalau data panjang dan data lebar tidak saya isi nilainya dan dilanjutkan dengan langsung mengklik button hitung, maka hasilnya adalah force close, artinya aplikasinya akan tertutup secara otomatis karena ada error. Nah, ini yang saya namakan hidden bug, tersembunyi bugnya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, caranya yang saya lakukan adalah saya akan memvalidasi data sebelum melakukan proses perhitungan. Maka yang dilakukan adalah memvalidasi datanya, apakah datanya sudah benar atau belum. Nah, salah satu caranya, ada banyak cara, salah satunya yang saya kerjakan adalah seperti ini. Misal valid sama dengan true. Kalau saya menggunakan text utilities is empty et panjang, maka kalau edit text etp tidak diisi oleh pengguna, maka tampilkan pesan error, set error. Nah, pesannya apa? Pesannya panjang harus tidak boleh, yang sederhana saja, apa ya, kosong harus, tidak boleh kosong, harus diisi. Nah, ini validnya saya buat false, dan kalau false, kalau tidak valid, maka saya buat yang lebih sederhana saja. If not valid, maka return. Return artinya keluar dari metode luas. Dan kalau keluar dari metode luas, artinya tidak akan dilakukan proses perhitungan sama sekali. Nah, kita lihat dulu berjalan dengan baik atau tidak untuk data panjang. Oke, kita lihat. Kalau saya tidak isi, maka ada pesan error. Nah, saya tambahkan lagi satu lagi untuk data lebar. ETL errornya apa ya? Harus diisi misalnya. Kita samakan saja. Tidak boleh kosong. Validnya false. Oke, udah selesai. Di sini kita running lagi.
Kalau tidak kita isi, kedua-duanya akan memberikan pesan error. Nah, ini tingkat programming yang lebih baik. Jadi tidak hanya fungsionalitasnya saja yang berjalan dengan baik, akan tetapi juga dipikirkan untuk hidden bug-nya. Oke, udah clear. Oke, baik. Oke, sekarang sudah selesai. Baik, saya masih ingin menambahkan sedikit. Misalnya saya ingin memformat, jadi format angka. Nah, format angka ini juga sangat berguna nantinya. Misal ya, saya mau format angkanya, number, kelasnya yang digunakan adalah number format, kemudian objeknya adalah saya beri nama objek F, misalnya new decimal format. Nah, formatnya kita tentukan sendiri mau formatnya bagaimana, misalnya format ribuan. Oke, string hasil ya, mungkin hasil sama dengan format f titik format luas. Nah, ini saya ganti, saya jadikan komentar dulu, set text-nya menjadi HSL. Oke, kita lihat bagaimana dengan format angka di dalam Java dan di dalam Android Studio. Apakah bisa berjalan dengan baik? Misal 1200 dikali 55 kita hitung. Oke, berjalan ya dengan baik. 660.000 atau 1000 dikali 5. Oke, 5000. Nah, untuk format angka ada banyak. Ini hanya salah satu format angka yang saya perkenalkan. Bisa juga nanti untuk formatnya sendiri tidak menggunakan format internasional. Bisa nanti menggunakan format Indonesia. Seperti ini format internasional ya, untuk ribuan digunakan koma. Jadi kalau formatnya 5000 menjadi 5,000, sedangkan kalau di Indonesia sendiri menggunakan titik. Nah, ini ada beberapa cara lain yang bisa kita gunakan untuk memformat angka dan juga menggunakan regional settingnya untuk Indonesia. Baik, sampai di sini studi kasus kita sudah selesai, sudah kita buat dengan baik dan juga dengan memvalidasi datanya terlebih dahulu. Sangat baik sekali. Ini contoh sederhananya yang saya buat. Saya akhiri dengan semoga penjelasannya bisa dimengerti, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan selamat belajar.